Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Erwita Pratiwi dengan NIM 2522121, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Syekh M. Jamil Jamrik Bukit Tinggi. Nah teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen Ibu Radiatul Husni MPD. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Filsafat Pendidikan yang ditulis oleh Bapak Dr. Handus Uyoh Sadullah MPD. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh penerbit Alfabeta di Kota Bandung. Nah, teman-teman, di buku ini membahas tentang 6 bab. Bab yang pertama itu di buku ini membahas tentang teori-teori pendidikan, pendekatan-pendekatan pendidikan. Bab kedua tentang filsafat, tentang bagaimana hubungan filsafat itu dengan sains, hubungan filsafat dengan agama. Kemudian bab ketiga membahas tentang filsafat pendidikan, tentang apa itu pendidikan, tujuannya pendidikan, kemudian alat-alat pendidikan, pendidikan sepanjang hayat. Kemudian untuk bab yang keempat itu membahas tentang mazhab-mazhab filsafat pendidikan, tentang bagaimana itu filsafat pendidikan, realisme, idealisme, materialisme, dan sebagainya. Untuk bab yang kelima itu membahas tentang orientasi psikologis yang mempengaruhi filsafat pendidikan, seperti psikologis humanistik, behavior, dan lain-lain. Untuk bab yang keenam di sini membahas tentang filsafat pendidikan Pancasila, tentang kajian filsafat Pancasila, kemudian implikasi filsafat Pancasila ini ke dalam dunia pendidikan. Nah teman-teman, di buku ini ada 4 materi yang sangat menarik untuk kita review. Itu yang pertama itu tentang makna pendidikan, yang kedua tentang tujuan pendidikan, yang ketiga tentang alat pendidikan, yang kemudian yang keempat pendidikan sepanjang hidup, atau sepanjang hayat, seumur hidup. Jadi teman-teman pasti penasaran seperti apa itu pendidikan. Nah di buku ini dikatakan teman-teman, pendidikan itu dapat diartikan secara khusus dan secara luas. Dalam arti khusus itu pendidikan memberikan bimbingan kepada anak-anak yang belum dewasa oleh orang dewasa agar anak tersebut dapat menjalani hidupnya dan mengatasi permasalahan hidupnya sendiri. Nah teman-teman, pendidikan itu diartikan juga oleh beberapa ahli. Di sini juga dituliskan. Yang pertama oleh Profesor Hangzhou Feld. Ya, dia tuh mengemukakan bahwa mendidik itu ialah membantu anak-anak yang belum dewasa oleh orang dewasa agar kelak anak tersebut dapat menyelesaikan masalah hidupnya dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kemudian yang kedua menurut Profesor S. Brojonegoro, dia berpendapat bahwa mendidik itu ialah memberikan tuntutan kepada anak dalam pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Nah selain itu di buku ini juga dituliskan teman-teman, bagaimana arti pendidikan itu secara luas, yaitu usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yaitu yang mana berlangsung seumur hidupnya. Nah teman-teman, di dalam buku ini juga ada nih arti pendidikan menurut GBHN garis besar haluan negara pada tahun 1973, yang mengemukakan bahwa pendidikan itu pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, kepribadian manusia, baik itu yang dilakukan dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang dilakukan seumur hidupnya. Nah teman-teman, materi selanjutnya yang sangat menarik untuk kita bahas yaitu tentang yang kedua, tujuan pendidikan. Nah di buku ini dituliskan tujuan pendidikan yaitu menghasilkan generasi yang baik, manusia yang berkebudayaan, yang mengerti tentang pendidikan Indonesia, yang lebih berpikir kritis. Kemudian yang kedua menjadikan manusia individu yang lebih baik, lebih saling menghargai, tahu tentang norma-norma. Kemudian ada lagi disebutkan memberikan bimbingan kepada anak-anak agar anak-anak tersebut bisa mencapai kedewasaannya yang lebih baik, lebih mengerti, lebih
sistematis gitu. Nah, materi menarik yang ketiga yang akan kita bahas itu ialah alat pendidikan. Di buku ini disebutkan alat pendidikan adalah suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara edukatif. Itu disebutkan alat pendidikan itu ada pendidik, kemudian peserta didik, ada kurikulum, kemudian ada lagi metode pendidikan, ada lagi alat pendidikan, kemudian juga disebutkan menurut Langeveld, alat pendidikan adalah suatu alat pendidikan hanya suatu tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja untuk menciptakan tujuan pendidikan. Jadi tanpa alat pendidikan ini, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Sebab untuk menjalankan suatu pendidikan tentu membutuhkan alat pendidikan yang menunjang pendidikan tersebut. Nah, untuk materi menarik yang terakhir yang akan kita bahas nih ya teman-teman, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Yang dimana pendidikan sepanjang hayat ini pendidikan yang memandang jauh ke depan, yaitu berusaha menghasilkan manusia-manusia yang baru yang cocok untuk di masa depan. Pendidikan itu harus dipersiapkan peserta didiknya untuk menjalani tantangan di masa depan, bagaimana di masa depan itu pendidikannya, kehidupannya. Jadi peserta didik itu sudah siap menghadapi tantangan seperti itu. Jadi pendidikan sepanjang hayat ini bukan hanya di pendidikan sepanjang hayat ini dikatakan kita mencari ilmu pendidikan itu sepanjang hayat kita, tidak cepat merasa puas, sehingga kita mencari pendidikan itu bukan hanya dari sekolah, itu bisa dari lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian dari lingkungan sekitar yang mungkin kita merasa asing, itu bisa jadi suatu pendidikan untuk kita. Teman-teman, sekian review dari saya tentang buku Pengantar Filsafat Pendidikan karya Dr. Andes Uyo Sadullah MPD. Jadi teman-teman, buku ini sangat cocok banget karena di sini tertulis lengkap ya teman-teman. Jadi menurut saya ini tuh sangat membantu dalam memahami tentang apa itu pendidikan, tujuan pendidikan, apa-apa saja alat-alat pendidikan itu, dan apa sih pendidikan sepanjang hayat itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga dengan review ini teman-teman bisa mengerti dan memahami. Baik, cukup sekian. Apabila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.